Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmain Nisa Agustia, mahasiswi IKI Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT 4C dengan NIM 23212238, akan menyampaikan beberapa penjelasan singkat mengenai kitab Shahih Ibnu Hibban dan Shahih Ibnu Khuzaimah. Nah, untuk penjelasan singkatnya, simak video ini baik-baik ya. Biografi Imam Ibnu Hibban. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad bin Sahid bin Hadiyah bin Murrah bin Sa'ad bin Yazid bin Murrah bin Zaid bin Abdullah bin Darim bin Hanzalah bin Malik bin Zaid Manah At-Tamimi Ad-Darimi Al-Busti. Beliau berasal dari suku Tamim, lahir di Busto, bagian dari Sijistan atau yang sekarang dikenal dengan Afghanistan modern pada tahun 270-an Hijriah. Karena kemampuannya yang mendalam mengenai fikih dan realitas hukum, ia berguru kepada Ibnu Khuzaimah dalam bidang fikih dan hadis, serta mengadopsi metode penyimpulan hukum darinya. Di antara karya terkenalnya adalah kitab Shahih Ibnu Hibban, yang mana nama aslinya yaitu Al-Musnadus Shahih ala Taqasim wal Anwa' min ghairi wujudi qat'in fi sanadiha wa la thubuti jarhin fi naqiliha. Lalu ada Athiqah, Ma'rifahul Majruhin, Rawdah al-Uqalah, Ilalul Hadis Zuhri, Ma infarada fihi ahlu Makkah, dan Wasul Ulum dalam puluhan jilid. Biografi Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah yang bernama lengkap Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah As-Sulami An-Naisaburi adalah seorang ulama dan hafidz hadis ternama yang lahir pada bulan Safar tahun 223 Hijriah atau 838 Masehi di Naisabur, Khurasan, dan wafat di kota yang sama pada tahun 311 Hijriah. Ibnu Khuzaimah dikenal sebagai ulama yang produktif, yang menghasilkan lebih dari 140 karya. Namun sayangnya sebagian besar karyanya tidak sampai ke tangan kita, kecuali dua yang masih ada hingga kini, yaitu Kitab Tauhid dan kitab Shahihnya, yang mana kita kenal dengan Kitab Shahih Ibnu Khuzaimah. Kitab Shahih Ibnu Hibban. Nah, dalam mukadimahnya ini, Ibnu Hibban menyatakan bahwa para imam terdahulu itu terlalu fokus pada pengulangan jalur sanad untuk memudahkan hafalan, sehingga perhatian terhadap kualitas hadis menjadi berkurang. Oleh karena itu, beliau menyusun kitab ini untuk menghimpun hadis-hadis sahih secara sistematis dan dapat dipercaya. Meskipun lebih dikenal dengan Shahih Ibnu Hibban, nama aslinya adalah Al-Musnadus Shahih ala Taqasim wal Anwa' min ghairi wujudi qat'in fi sanadiha wa la thubuti jarhin fi naqiliha. Nah, dalam kitab Shahih Imam Ibnu Hibban ini memuat sekitar 7.448 hadis. Di antaranya, sekitar 4.801 hadis juga terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim, baik keduanya maupun salah satunya. Sekitar 1.647 hadis lainnya tidak dimuat dalam Shahihain, namun terdapat dalam karya-karya seperti milik Imam Malik, Imam Ahmad, dan penulis kitab sunan lainnya. Selain itu, terdapat pula sejumlah hadis yang hanya diriwayatkan secara eksklusif oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya. Kitab Shahih Imam Ibnu Hibban ini disusun dengan sistematika unik yang berbeda dari kitab hadis pada umumnya. Imam Ibnu Hibban membaginya ke dalam 5 qism besar, yaitu perintah 110 bab, larangan 110 bab, pemberitahuan 80 bab, sunnah yang boleh dilakukan 50 bab, dan perbuatan khusus Nabi 50 bab. Setiap qism terdiri dari nau yang mencakup hadis-hadis tertentu. Metode ini terinspirasi dari struktur Al-Quran dan dimaksudkan untuk mendorong hafalan hadis. Namun, karena susunannya ini tidak berdasarkan tema fikih atau musnad, kitab ini menjadi sulit diakses oleh banyak orang. Oleh karena itu, para ulama setelah membuat indeks dan menata ulang isinya berdasarkan bab fikih untuk memudahkan pencarian dan pemanfaatan hadis dalam kitab tersebut. Selanjutnya, kitab Shahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah sendiri menamai karyanya dengan Mukhtasar Al-Mukhtasar Minal Musnadus Shahih an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Shahih Ibnu Khuzaimah berisi 3.079 hadis yang seluruhnya berfokus pada persoalan-persoalan ibadah seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji,
tanpa membahas tema-tema seperti muamalah atau munakahat, sehingga berbeda dari Sahih Bukhari. Sahih Ibnu Khuzaimah disusun dengan sistematika berbasis fikih, berbeda dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang memakai pendekatan non-fikih. Ibnu Khuzaimah memulai kitabnya dengan tema-tema besar seperti Kitabul Wudu, Kitabul Sholah, Kitabul Imamah, Kitabul Jum'ah, Kitabul Syiyam, Kitabul Zakah, dan Kitabul Manasik. Selain pembagian berdasarkan kitab, ia juga menggunakan klasifikasi menengah yang disebut Jumma al-Abwab sebagai subtema, sebelum kemudian membaginya lagi ke dalam bab-bab kecil. Dengan demikian, sistematika penyusunan Sahih Ibnu Khuzaimah terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, kitab, Jumma al-Abwab, dan bab, yang menjadikan struktur kitab ini sangat sistematis dan terorganisasi dengan baik. Nah, itu dia guys penjelasan singkat mengenai kitab Sahih Ibnu Hibban dan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.